Salam guru penggerak. Jumpa kembali dengan saya Sigit Pujianto, guru SMP Negeri 1 Pager Barang, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tegal. Koneksi antar materi modul 1.4. Berikut akan kami sampaikan kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak serta visi dari guru penggerak. Budaya positif merupakan penerjemahan dari filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara dan merupakan hasil dari nilai dan peran guru penggerak serta visi dari guru penggerak untuk menghasilkan budaya positif di sekolah. Berikut filosofi KHD dalam mewujudkan budaya positif. Hal-hal yang melatar belakangi pemikiran KHD diantaranya yaitu kerangka pemikiran, asas pendidikan, dasar-dasar pendidikan yang menuntun, kodrat alam dan kodrat zaman, serta budi pekerti. Bagaimana kelima faktor ini mempengaruhi cara kita untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Di samping filosofi KHD, faktor yang mempengaruhi juga adalah nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak diantaranya yaitu yang pertama berpihak pada murid, kedua reflektif, ketiga mandiri, keempat kolaboratif, yang kelima sedangkan peran guru penggerak yaitu yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menjadi host bagi guru yang lain, ketiga mendorong kolaborasi, keempat mewujudkan pemimpinan murid dengan agensi, dan yang kelima menggerakkan komunitas praktis. Selain dari modul 1 yaitu filosofi KHD, pemikiran KHD, modul kedua visi, nilai dan peran guru penggerak, maka modul yang ketiga adalah visi guru penggerak berdasarkan proses inquiry apresiatif belajar. Visi guru penggerak itu menyusun pertanyaan alat tindakan yang berbeda dengan alat bekerja, merevisi dan mengkonfirmasi pertanyaan dan tindakan yang sudah dibuat dengan temuan dialog, diskusi, tahap demi tahap, rancangan dokumen, resmi, prakarsa, ataupun kolaboratif. Nanti akan menggunakan filosofi nilai-nilai dan visi profil pelajar Pancasila, dan sebelumnya dimonitoring dari evaluasi. Maka diharapkan menghasilkan prakarsa perubahan, yaitu berupa budaya positif yang ada di sekolah. Disiplin positif menurut teori kontrol atau teori pilihan terpilih Kaiser terbagi menjadi 4, yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda dan diri Anda sendiri yang bisa mengontrol. Maka dari sini kita bisa ambil kesimpulan atau makna disiplin yaitu belajar mengontrol diri sendiri dan menggali potensi dan sampai tujuan mulia dan menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian berikutnya, semua perilaku memiliki tujuan dan ini menawarkan dengan motivasi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kemudian dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Yang pertama tentang disiplin positif. Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan.
Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Yang kedua yaitu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan universal yang kita ambil adalah tentang profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, berpikir kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Teori motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia dibagi menjadi dua, yaitu motivasi eksternal berasal dari luar dan motivasi internal atau dari dalam. Motivasi eksternal biasanya yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Itu merupakan motivasi eksternal. Sedangkan motivasi internal yang tujuannya untuk disiplin positif itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Dihukum oleh penghargaan. Pengaruh penghargaan jangka pendek dan jangka panjang. Ya, penghargaan bisa mengakibatkan orang menjadi ketergantungan. Tanpa ada penghargaan dia tidak ada motivasi. Jangka pendek dia hanya untuk mencari penghargaan sesaat. Penghargaan tidak efektif karena hanya menambah motivasi sesaat saja. Penghargaan bisa merusak hubungan, jadi akan menimbulkan kompetisi yang tidak sehat di dalam kelas. Penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi karena motivasinya mendapatkan penghargaan, maka tujuannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Penghargaan juga menurunkan kualitas, yaitu hasilnya tidak baik. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas karena hanya tujuannya hanya untuk mendapat penghargaan. Penghargaan menghukum, jadi ketika ada orang yang tidak mendapatkan penghargaan atau tidak tercapai tujuannya, maka dia merasa tidak mencapai apa yang diharuskan, jadi dia merasa bersalah. Motivasi dari dalam diri atau instinktif tidak dikedepankan. Berikutnya, yang kelima, restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Bisa untuk memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan, fokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Berikutnya yang keenam yaitu mengapa harus keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas merupakan dasar dari kita membentuk sebuah lingkungan yang positif. Dari lingkungan positif tersebut kita akan menghasilkan budaya yang positif. Jadi muara utamanya dari peraturan kelas dibuatlah sebuah keyakinan kelas, kemudian menjadikan lingkungan yang positif, kemudian berakhir ke menghasilkan budaya yang positif. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang utama atau yang pertama kali adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan penguasaan, dan kebutuhan akan kesenangan dan kebebasan. 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kita pastikan setiap orang pernah melakukan kesalahan yang sama, merupakan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan tersebut. Kemudian dari menstabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah, yaitu kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, adakah cara yang lebih baik atau efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian dari validasi tindakan yang salah, kita
menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kamu ingin jadi orang seperti apa. Nah, itu segitiga restitusi. Jadi dimulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian kita akhiri dengan menyatakan atau menanyakan keyakinan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari dari modul ini? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya setelah mempelajari modul ini sangat luar biasa ya. Selama ini saya hanya sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah. Posisi saya ya terutama saya sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan lebih banyak menghukum siswa-siswa yang melanggar peraturan sekolah dan membuat mereka merasa bersalah sehingga diharapkan tidak melanggar peraturan lagi. Jadi dengan mempelajari modul ini merupakan masukan yang luar biasa pada pola pemikiran saya bagaimana merubah siswa itu tidak dengan kekuatan peraturan atau hukuman, tetapi bagaimana membuat siswa itu berubah dari dalam dirinya sendiri, bukan dari luar, bukan dari orang lain, bukan dari peraturan sekolah yang dibuat. Jadi menurut saya memang betul sehebat apapun peraturan sekolah itu ditegakkan, sehebat apapun peraturan sekolah itu dibuat, kalau hanya menghukum siswa dalam pelaksanaannya, maka tidak akan pernah efektif. Tapi kalau perubahan itu langsung dari dalam diri siswa, kemauan dalam diri siswa untuk mematuhi peraturan tersebut, itu pasti akan memiliki dampak yang luar biasa, efektif. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait perasaan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman saya dalam menerapkan konsep dari modul budaya positif ini di lingkungan sekolah maupun di kelas, anak banyak berubah. Jadi selama ini biasa saya memberikan anak sebagai penghukum, saya sebagai penghukum atau saya bisa membuat anak merasa bersalah. Tapi dengan mempelajari budaya positif ini, saya sebagai menggunakan segitiga restitusi, sehingga anak bisa berubah dari dalam dirinya mereka sendiri, bukan dari orang lain, bukan dari guru, bukan dari peraturan. Sehingga peraturan dari sekolah tidak ada yang melanggar. Anak sudah paham melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab mereka, apa yang menjadi haknya, dan apa yang menjadi kewajibannya, apa yang harus dipatuhi dan apa yang tidak harus dilanggar. Jadi maka akan muncullah nilai-nilai, dari sinilah akan muncul nilai-nilai atau budaya positif yang akan berkembang dari murid atau siswa. Diharapkan budaya positif ini ya, nilai-nilai yang berkembang dari anak, hasil kegiatan anak nantinya akan menjadi budaya positif di lingkungan sekolah dan akhirnya nanti akan menjadi budaya positif di pendidikan di Indonesia pada akhirnya. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apakah yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Berdasarkan 5 posisi kontrol yang ada, saya sering menggunakan posisi sebagai penghukum. Ya, kita banyak menghukum siswa yang melanggar peraturan atau tata tertib sekolah. Kemudian samping sebagai penghukum, kita juga posisi pembuat merasa bersalah. Jadi kita membuat bagaimana anak itu jerah, tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Dengan cara apa? Dengan cara memberi hukuman. Memberi hukumannya seperti apa? Memberi hukumannya yang sangat berat sehingga diharapkan anak tidak mengulangi perbuatan tersebut. Nah, kenyataannya mereka akan patuh ketika kita ada. Ketika tidak ada, mereka tidak patuh sama sekali. Karena apa? Karena berdasarkan paksaan dari kita, ya. Berdasarkan dari pelajaran modul yang sudah saya baca, maka memang posisi yang paling bagus ada sebagai manajer atau sebagai pemantau. Sebagai manajer kita bagaimana mengolah siswa yang melakukan kesalahan lebih baik lagi, yaitu
bagaimana dia tidak mengulang kesalahannya, tapi dia paham ya dalam dirinya sendiri. Dia muncul pemahaman itu muncul dari diri sendiri, bukan paksaan dari kita sebagai guru atau dari peraturan-peraturan sekolah yang dibuat. Jadi mereka diharapkan mampu berubah dalam dirinya sendiri. Jika kalau sudah dalam dirinya sendiri, ada tidaknya guru, ada tidaknya peraturan, mereka akan tetap patuh, tetap taat terhadap apa yang menjadi poin-poin yang menjadi kesepakatan, poin-poin yang menjadi nilai-nilai budaya positif yang mereka bangun selama ini. Jadi harapannya memang betul sekali dalam diri mereka berkembang budaya-budaya positif tersebut sehingga mereka mampu mengimplementasikannya di dalam lingkungan kelas, lingkungan sekolah, bahkan nanti di dunia pendidikan pada umumnya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi penyelesaian murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya belum pernah melaksanakan atau menerapkan segitiga restitusi karena ini merupakan ilmu baru bagi saya, segitiga restitusi. Selama ini dari lihat posisi kontrol saya paling banyak adalah sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Itu posisi yang sering kita pakai untuk menegakkan aturan, peraturan, tata tertib dan di sekolah. Jadi selama ini saya belum pernah melaksanakan segitiga restitusi karena saya belum mendapatkan ilmu atau belum mempelajari modul ini. Jadi ini dengan mempelajari modul ini merupakan masukan yang luar biasa bagi saya. Pemahaman saya menjadi menambah pemahaman saya, menambah pola pikir saya, bagaimana ada sebuah terobosan atau usaha yang baru menerapkan segitiga restitusi untuk membuat siswa lebih yakin terhadap dirinya sendiri, jadi berubahnya dari dalam diri mereka sendiri, bukan orang lain, bukan dari peraturan atau aturan sekolah yang dibuat. Jadi pasti hasilnya akan lebih optimal. Terima kasih, semoga bermanfaat.